Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Well, today we are going to learn about some message and notice or cousin or warning. Okay, take your book LKS, open page 43. Okay, and 44, where there is some message and notice or cousin or warning. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pesan singkat ya. Nah, dan juga pemberitahuan ataupun peringatan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai short message. Di sini ada dua kata di mana ada short and message. Short artinya pendek and the message artinya pesan. Jadi kalau kita artikan short message adalah pesan pendek. Nah, untuk lebih pahamnya akan menjelaskan arti dari short message. Short message ini yang lebih tepatnya bisa diartikan seperti artinya pesan singkat ya, atau bahasa Inggris artinya itu adalah a message that sent by sender to the receiver either through electronic, printed, or manual. Jadi pesan singkat ini adalah sebuah pesan yang dikirim oleh sender, pengirim ya, kepada receiver, penerima, either through, baik melalui alat elektronik, cetak, ataupun manual. Nah, jadi itu dari definisi pesan singkat. Ada dia pengirim dan penerima. Oke? Nah, ada juga beberapa hal yang harus kamu ketahui dalam pesan singkat, di mana bagian-bagian dari pesan singkat, the power of short message, there are three. Oke, first one is sender. Jadi bagian dari pesan singkat itu ada dia sender, harus ada pengirimnya. Oke, pengirimnya siapa? Setelah pengirim harus ada konten. Konten ini adalah isi dari pesan tersebut. Nah, setelah itu ada penerima, ada pengirim dan juga harus ada penerima, receiver. Oke, untuk lebih jelas ada contoh di sini. Nah, contohnya di sini ada dia for daddy. Oke, untuk ayah. Berarti kita tahu untuk ayah ini berarti bagian dari mana? Yaitu penerima. Ini merupakan penerima ya, receiver, penerima pesan singkatnya adalah ayah ya. Isinya, I am sorry, saya minta maaf, I won't be at home for dinner. Saya tidak akan berada di rumah untuk makan malam. My boss asked me to attend a spontaneous meeting at 5 p.m. Nah, yang artinya bos saya meminta saya untuk menghadiri ya rapat yang mendadak pada jam 5 sore, and it will take long, dan pasti rapat itu akan lama, so please don't pick me up. Jadi tolong jangan jemput saya ya. I will take a taxi home. Saya akan pulang naik taksi. Have a nice dinner with the kids. Selamat makan malam yang menyenangkan dengan anak-anak. Love, mami. Nah, jadi kita sudah akan mengetahui dari pesan singkat ini mana dia penerima, pengirim, dan isi. Penerima otomatis pasti for daddy, ini merupakan receiver. Lalu dari I sampai kids ini merupakan isi dari surat yang namanya, bukan isi dari surat, nah isi dari pesan yang namanya konten ya. Isi dari pesan singkatnya adalah konten. Nah, setelah ada dia penerima, isinya pasti ada pengirim. Pengirimnya merupakan adalah mami. Mama ini merupakan sender, pengirim dari pesan singkat. Oke, jadi you have to remember what is the meaning of short message. Kamu harus mengetahui apa itu pesan singkat, lalu bagian-bagian dari pesan singkat. Ada 3 yang harus kamu ketahui. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada dia notice or cousin and warning. Nah, ini biasanya kamu temui selalu di rambu-rambu lalu lintas, ataupun di mall, ataupun tempat umum lainnya. Oke? Nah, jadi pengertian dari notice or cousin or warning adalah warning or suggestion given to people to avoid dangerous or mistake that probably happen. Yang artinya peringatan ataupun saran yang diberikan kepada masyarakat untuk menghindari bahaya atau kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, jadi inti dari pengertian notice or caution and warning adalah tujuannya untuk menghindari dangers or mistake, bahaya ataupun kesalahan. Nah, ada juga tujuan lainnya. Yang pertama memberikan peringatan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak. Berarti tujuan dari notice or caution and warning ini adalah bentuknya peringatan yang mana memberitahu kepada kita mana yang harus kita lakukan ataupun tidak kita lakukan. Yang kedua, memberikan pemberitahuan hampir sama. Dan ketiga, give direction, memberikan arahan. Nah, untuk lebih jelas di sini ada 2 contoh yang Miss kasih. Yang pertama ada dia out of order. Ini mungkin
pernah kamu temui entah di mall ya atau di tempat lainnya. Out of order ini artinya merupakan dalam perbaikan ya, berarti dalam perbaikan. Ini contohnya misalnya kamu nampak ditempel tulisan ini di lip. Nah, pasti kita sudah tahu bahwa kalau ditempel di lip seperti ini tulisannya out of order, berarti lip itu dalam perbaikan. Yang artinya lip itu lagi rusak. Jadi kita tidak bisa menggunakan lip tersebut. Nah, itu contohnya ya, pemberitahuan notisnya. Ada lagi contoh yang lain seperti notice no smoking. Nah, ini mungkin sering kita temui ya di tempat-tempat kita mall ya, makan, ada di tempat AC no smoking, dilarang merokok. Ini juga bentuk peringatan atau pemberitahuan pada kita bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Nah, jadi itu perbedaan dari short message, pesan singkat ya, yang memberitahukan pesan apa yang mau kita sampaikan kepada seseorang, dan juga berikutnya ada notice, caution, and warning. Oke, untuk lebih jelas kamu bisa melihat contoh di halaman 43 buku LKS kamu. Itu ada message 1 and message 2, and then untuk notice and caution or warning ada di 43 juga di bawahnya ya, ada juga 1 sampai 5. Nah, jadi tugas kamu untuk hari ini, untuk lebih paham mengenai topik kita short message and notice, coba kamu kerjakan LKS halaman 43 ya, nomor 1 sampai 5 yang pesan itu yang pertama di atas, lalu 43 and 44 yang 1 sampai 5 notisnya. Jadi ada 10 soal yang harus kamu kerjakan untuk halaman 43 1 sampai 5. Lalu lagi yang di bawahnya fill in the blank ada gambar notis 1 sampai 5. Jadi ada 10. Coba kamu kerjakan. Setelah itu kamu kirim ke Miss. Fotokan hasil yang kamu kerjakan, kirim ke Miss. Oke? I think that's all about this topic. I hope all of you understand. And if you have any question, you can give message or chat in my WA. Okay? I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.